Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sawo, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Kartini nomor 4, Desa Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Sejak didirikan pada 15 Agustus 2007, sekolah ini telah berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang unggul, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan luas lahan 10.125 meter persegi, SMP Negeri 1 Sawo menyediakan fasilitas yang memadai untuk proses belajar mengajar yang optimal. Sekolah ini telah terakreditasi dengan nilai B, menunjukkan standar mutu pendidikan yang baik dan terjamin. Visi kami, unggul dalam mutu berpijak pada iman dan takwa, menjadi landasan dalam setiap kegiatan dan program yang kami jalankan. Melalui pendidikan yang berkualitas dan pembinaan karakter, SMP Negeri 1 Sawo berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat dan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyan Habib Hulu. Saya guru agama Islam di SMP Negeri 1 Sawo, Kabupaten Nias Utara. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211011263. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dengan materi iman kepada hari kiamat pada kelas 9 di SMP Negeri 1 Sawo, Kabupaten Nias Utara. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Bagaimana jam segini, masih semangat ya? Masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Baik anak bapak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Islam kelas 9. Nah, anak-anak kami semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran dulu, Bapak lihat dulu situasi, kondisi, kesiapan anak-anak kami dalam belajar. Coba lihat dulu di bawah mejanya, kursinya, apakah ada sampah? Apakah sudah rapi mejanya? Kalau belum rapi, anak-anak Bapak semua coba luruskan kursinya. Coba. Nah, kan? Oke. Sekali lagi, mana? Apakah anak-anak kami siap mengikuti pembelajaran? Siap. Semangat. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, mudah-mudahan terus semangat ya. Terus semangat. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini jatah siapa?
pada pertemuan kali ini jatah siapa yang bisa memimpin kita dalam berdoa? Baik, kepada anak kami Aidil dipersilahkan ya. Yuk. Di depan saja, Nak. Nah, di situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ma huwa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek kehadiran anak-anak kami semua ya. Bapak mulai dari Salsa, Fadlan, Aidil, Syarif. Baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita, negara Indonesia. Jadi untuk itu anak-anak coba berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibagi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju. Ayo maju, maju. Yo, berikan aplaus buat dia semua. Baik, boleh duduk kembali ke tempatnya. Bapak dulu coba mau bertanya apakah anak-anak kami masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan pertama? Masih ingat? Masih. Siapa yang ingin menyampaikan apa yang dipelajari pada saat pertemuan pertama? Siapa? Ayo. Oh, oke, Syarif. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syarif Romansyaniado. Yang menjadi isi materi kita sebelumnya yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah meyakinkan sepenuh hati bahwa hari kiamat akan terjadi, di mana seluruh alam semesta akan hancur, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dimintai pertanggungjawaban. Baik, tepuk tangan buat Syarif. Baik, selanjutnya alhamdulillah ya, kalian masih ingat, anak-anak Bapak masih ingat materi pembelajaran sebelumnya. Nah, memang anak-anak semua kita kemarin mempelajari tentang konsep iman kepada hari kiamat. Jadi, kita meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dalam hati ya, bahwa akan datang yang namanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, untuk itu perhatikan anak-anak video yang berikut ini. Anak-anak Bapak setelah melihat video di atas, saya bisa memberikan pendapat dulu tentang video itu. Ayo. Siapa? Oke, Fadlan. Dipersilakan. Yang ini itu tentang pertumbuhan manusia dari kecil hingga meninggal. Meninggal ya. Baik, tepuk tangan buat Fadlan. Oke, betul. Pada video tersebut digambarkan tentang bagaimana proses manusia dari mulai dia lahir, ya kan? Lahir, bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, anak muda, ya kan? Menikah, bekerja, sampai tua, sampai meninggal. Kita mati enggak? Berarti semua yang ada di dunia ini mati. Nah,
Nah, di sini ada pertanyaan pemantik anak-anak semuanya. Pertanyaan pemantiknya itu gini. Setelah kematian terjadi, kita mati ya? Mati ya? Meninggal, ya kan? Meninggal. Kita meninggal, apakah ada kehidupan setelah itu? Ada, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Bisri Mustafa Manuang. Iya. Pertanyaan pemantik, setelah kematian terjadi apakah ada kehidupan selanjutnya? Ada, Pak. Yang ini kita akan hidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hidup di dunia ini, nanti setelah meninggal ada kehidupan selanjutnya, yaitu kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Bagus, berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa nih? Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran, nak. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi kita pada iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Nah, bisa kamu lihat pada slide di atas, anak-anak Bapak semuanya dijelaskan di situ ada 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya pada pembelajaran kita pada pertemuan pertama itu membahas tentang menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir dan dalil-dalil nakli atau akli. Dan yang kedua, menganalisis perbedaan kiamat sugrah dan kiamat kubro serta tanda-tandanya. Nah, anak-anak kami sudah mempelajarinya di pertemuan pertama dengan Bapak, dan alhamdulillah tadi kita mengulanginya sudah bisa ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa setelah terjadinya hari akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita pada titik menganalisis tahapan peristiwa setelah hari kiamat. Baik yaumul barzah, kemudian yaumul ba'ats, yaumul masyhar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jazaa, surga dan neraka. Baik, anak-anak Bapak semua, bagaimana bisa kita akan mengikuti tujuan pembelajaran ini? Bisa? Oke, baik. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum Bapak memulai, Bapak dulu mau biar kita fokus, mau uji fokus kita dulu. Kita mau ice break. Bapak mau uji dulu tingkat konsentrasi agar nanti pada pembelajaran kamu bisa dapat mengikutinya. Ya, untuk itu semuanya anak-anak berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, Bapak mau uji konsentrasi. Oke? Uji konsentrasi. Oke. Coba dulu, siap semuanya? Siap? Siap, oke. Oke, ikuti instruksi Bapak ya. Ikuti instruksi Bapak yang Bapak sampaikan, oke ya. Pertama, tangan ke depan. Oke. Tangan ke atas. Oke. Tangan ke samping. Kemudian, oke. Tangan ke bawah. Oke, mudah kan? Mudah? Oke, tangan kita ulangi ya. Tangan ke atas. Ayo. Ayo siapa? Coba ulangi ya. Bapak uji konsentrasi kalian. Tangan ke depan, tangan ke bawah. Ayo. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Oke, mantap, udah fokus ya. Oke, duduk kembali. Baik, anak-anak, materi peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Iya kan? Bahwa setelah kita meninggal akan ada kehidupan selanjutnya. Dan tujuan pembelajaran kita tadi menganalisis tahapan-tahapan peristiwa setelah terjadinya hari kiamat. Maka ada video yang Bapak tampilkan. Tadi Bapak sengaja menguji kefokusan Anda, kefokusan anak-anak Bapak semua, sehingga nanti bisa melihat apa tayangan video ini dan mengambil ibrah atau apa-apa saja yang bisa kita pelajari dalam video tersebut. Bagaimana, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Tahukah kalian beberapa tahapan yang akan dilalui manusia saat hari akhir tiba? Sebelum lanjut videonya, subscribe
Pernah lihat videonya? Belum ya? Belum. Setelah semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah peristiwa yang Ini diibaratkan ya, diibaratkan malaikat Israfil meniup sangkakah akan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah. Di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan dalam 3. Baik, anak-anak Bapak semuanya, dalam tayangan tadi Bapak mau melihat sejauh mana pemahaman kalian atau pengamatan kalian dalam video tersebut. Tetapi Bapak bukan di sini memilih, Bapak membawakan pertanyaan ini dengan sebuah games. Sebuah games. Games interaktif. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak kasih kesempatan, Bapak kasih angka 1 sampai 10. Kamu mau memilih yang mana dari angka 1 sampai 10 ini? Oke. Kamu mau pilih yang mana? Bapak mulai dari sini. Kamu mau milih angka 1 dari sampai angka 10, kamu mau milih yang mana? Masih ya? Masih. Bapak ulangi ya, nomornya siapa? 10 6 4 3 2 7 8 5 9 1. Nah, di sini Bapak akan mengacak siapa yang akan dipilih oleh sistem. Kita coba ya. 1 2 3. Bapak spin. Ayo. Kosong 6. Siapa? Ayo ke depan. Siapa 06? Oke, 06. Oke. 06. Nah. 5 pembahasan di atas atau ada kotak-kotak buku ya. Ya kan? Kotak-kotak buku isinya hadiahnya ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Kenyang kita dibuatnya itu nak. Kenyang kita dibuatnya. Kamu mau 1 2 3 4 5. Yuk. Nomor pas? Oke, 4. Oke, lihat di belakang. Kasih tahu, tunjuk teman-teman biar nampak teman-teman nak. Oke, yaumul mizan artinya kebangkitan. Betul. Betul? Hah? Hah? Yang mana? Ini? C? Yakin? Yakin. Oke, kita buka. Woi, berikan tepuk tangan. Hebat, hebat. Boleh duduk ke belakang. Oke. Siapa lagi? Kita putar. Putar. 08. Hah? Yo, Sarif. 08. Oke, Sarif. Sarif. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Oke, pertanyaannya, apa yang terjadi saat peristiwa Yaumul Mahsyar? Ayo. A, B, C, D. Waktunya ini ada. Apa? D. Betul? Yakin? Yakin? Oke, kita buka. Oke. Berikan tepuk tangan. Boleh duduk. Dari game tadi dan video yang kita pelajari, ada tahapan-tahapan atau urutan peristiwa setelah hari kiamat. Macam apa ya? Bapak gambarkan seperti tanda panah ke atas nih. Karena kita akan tujuan kita di sini. Nah, ada setelah kematian kita disebut dengan alam kita masuk alam barzah. Di dalam kubur. Nah, ada yang akan berdiskusi untuk media-media yang sudah Bapak sediakan juga. Kamu bebas memilih. Nanti setiap kelompok terbagi menjadi 2 kelompok, diantaranya terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, kalian membentuk sebuah urutan-urutan bagaimana model media yang akan kamu sampaikan nanti pada saat presentasi itu bebas, dan memilih-milih yang apa mau buatnya itu bebas. Nanti di sini Bapak akan membagikan kartu kiamat yang berisikan tentang pengertian, nama, kemudian dalil. Kamu menganalisis, oh, dalil ini yang cocoknya di mana gitu. Oke? Nah, di sini Bapak akan tunjukkan
kartu-kartunya ya. Di sini Bapak akan memberikan setiap kelompok. Oke, bentuk kelompoknya dulu. Bentuk rapatkan aja. Yuk, dirapatkan. Silakan untuk kelompok pertama dalam menyampaikan hasil diskusinya. Baik, di mana? Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa saja peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, disediakanlah materi untuk menyampaikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Kepada pemateri kami persilakan. Baik, yang memiliki penjelasan kami yaitu urutan di mana setelah terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Ada 7 yang akan kita jalani, yaitu Yaumul Barzakh. Setelah hasil dari diskusi kami berikan kesempatan kepada teman-teman kami untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, siapa yang ingin bertanya dipersilakan ya, Nak. Oke, baik. Sebutkan namanya ya. Saya Pak. Apa menurut kelompok kalian, apa yang harus kita lakukan setelah mengenal peristiwa hari kiamat? Atas pertanyaan yang diberikan oleh teman kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut dijawab oleh teman kami semua. Setelah mengenali peristiwa-peristiwa tersebut, maka kita sebagai manusia yang beriman, yang percaya tentang hari kiamat akan sadar dalam kehidupan di dunia ini harus menjalaninya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal-amal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Baik, dipersilakan. Selanjutnya, mari kita panggil untuk kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya yang bernama Dinda Saputri Tamarma sebagai moderator. Setelah saya atas nama. Terima kasih buat kalau 2 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, berikan aplaus dulu kepada 2 kelompok yang telah mempresentasikan. Baik, anak-anak Bapak semuanya, bahwa di dalam nantinya setelah kita meninggal, setelah kematian, maka ada kehidupan yang akan kita jalani. Nah, urutan-urutan tersebut telah tadi kalian cari dan kalian sudah memahami apa maknanya. Kemudian kalian kasih dalilnya, ya kan? Betul? Seperti alam barzah ada dalilnya, sudah tadi dijelaskan oleh kawan-kawanmu. Untuk itu anak-anak Bapak semua, Bapak mau coba 1 orang dulu yang mau bisa menjelaskan kembali tentang apa peristiwa-peristiwa setelah terjadinya hari kiamat. Siapa yang bisa? Baik, dipersilakan. Peristiwa setelah hari kiamat yaitu 1. Yaumul Barzakh, 2. Yaumul Ba'ats, 3. Yaumul
mahsyar, 4 yaumul hisab, 5 yaumul mizan, 6 yaumul jazaa, 7 surga dan neraka. Baik, berikan aplaus buat kawan Salsa ya. Jadi anak-anak, betul yang disampaikan oleh kawanmu, ada 7 peristiwa setelah hari kiamat. Yang pertama alam barzah itu berarti alamku. Setiap orang yang meninggal akan kalau terjadinya kiamat sugra, kan sering itu kan? Kiamat sugra kan contohnya anak Adam atau manusia yang meninggal, setelah itu disemayamkan lalu dikuburkan, ya kan? Dikuburkan. Kemudian dia akan menjalani kehidupan alamku atau yang disebut dengan alam barzah. Nah, setelah kita lihat tadi dan kita pelajari, ada kejadian-kejadian yang ada di dalam alam kubur. Kemudian setelah nanti sudah kematian, masuk alam barzah, ya kan? Kemudian kita menjalani kehidupan. Yang kedua apa? Yaumul Ba'ats. Setelah nanti kiamat kubro, ya kan? Kiamat besar. Maka kita dibangkitkan dari mulai Nabi Adam sampai akhir alam semesta ini, hidupkan kembali. Nah, untuk baiklah anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran kita. Bapak dulu mau tanya anak-anak kami apa yang kamu dapat dalam pembelajaran kita ini. Coba siapa yang mau menyampaikan apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita? Yuk, siapa yang bisa? Nah, baik. Silakan. Sesuai materi yang Bapak berikan kepada kami tadi, kami telah mendapatkan ilmu tentang peristiwa yang kita alami setelah hari kiamat. Dengan mudah apa susah? Mudah. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat kawan. Baik, satu orang lagi. Oke. Dalam materi pada hari ini sungguh sangat menyenangkan karena dalam pembuatan kelompok pada hari ini menggunakan. Mungkin inilah akhir pembelajaran kita. Bapak akan menyampaikan ada tugas yang akan kamu laksanakan ke depannya di rumah untuk pertemuan kita ke depan pada materi selanjutnya pada pertemuan ketiga tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau kiamat serta implementasi terhadap perilakunya, ya. Jadi anak-anak Bapak semuanya coba persiapkan rangkuman-rangkuman penting tentang hikmah-hikmah. Coba searching di internet, boleh ngambil dalam buku, pergi ke perpus, coba cari ada buku-buku mengenai tentang iman kepada hari kiamat, coba cari hikmah-hikmahnya. Nah, apa perilaku-perilaku yang mencerminkan kita itu beriman kepada hari kiamat. Nah, kita perlu mawas di diri. Nah, anak-anak kita semua, anak-anak Bapak semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya. Setelah kita mempelajari ini, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan bertambahlah wawasan pengetahuan kita. Baik, untuk itu berikan aplaus untuk kelas kita Agama Islam kelas 9. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini anak-anak Bapak semuanya. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran seraya membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Siap, semangat. Allahu Akbar. Dadah.